Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji dulu atas kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang tindak lanjut program Sekresi Festival Senam Kreatif Siswa. Tapi sebelumnya terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Negeri Sekolah 5 Bapak Beri Kurnianto SPDD, dan tak lupa kepada rekan-rekan guru ya maupun tenaga pendidikan SD Negeri Adibala 05. Ya, untuk pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut program Festival Senam Kreatif Siswa. Yang pertama, latar belakang. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti banyak upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak. Terus yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi untuk kesehatan di sini itu sangat penting karena tanpa kesehatan tidak ada hal yang kita lakukan atau kita lakukan dengan secara maksimal. Terus yang berikutnya juga yaitu kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Jadi untuk badan yang bugar itu setelah kita melakukan aktivitas itu kita tidak akan merasa yang namanya kelelahan. Jadi bisa melakukan kegiatan yang lain tanpa merasa kelelahan. Untuk berikutnya minat olahraga murid di sekolah saya tinggi. Tentunya ini merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan murid. Selain ini juga didukung dengan adanya aset fisik dan manusia, guru dan orang tua. Jadi kalau kita tidak berniat untuk berolahraga, ya itu percuma. Yang kita utamakan adalah minat. Jadi kalau minat tidak ada, untuk melakukan hal apapun kita tidak akan memperoleh hasil. Terus untuk dukungan juga, kalau kita melakukan olahraga tanpa adanya dukungan dari orang tua ataupun guru itu juga percuma. Karena tanpa dukungan mereka kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Lalu berikutnya kegiatan ini dilaksanakan sesuai aset atau modal sekitar sekolah. Ya. Untuk melakukan kegiatan olahraga tanpa adanya aset ataupun modal di sekitar sekolah itu tidak akan terlaksana dengan baik. Modal utamanya adalah aset. Aset di sini adalah lingkungan ataupun halaman sekolah. Jika kita sudah mempunyai niat tetapi asetnya tidak ada, itu percuma. Itu hanya sebagai angan-angan saja. Untuk berikutnya penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran dan sport education model atau STEM. Jadi tentang pendidikan gerak, pendidikan kebugaran dan sport education model yaitu program yang menitik beratkan kepada keaktifan peserta didik. Jadi semua kegiatan dalam pembelajaran ini diserahkan kepada peserta didik, tetapi harus tetap didampingi oleh gurunya tersebut. Terus tujuan program yang pertama, mengembangkan keterampilan gerak spesifik, olahraga dan kebugaran. Jadi tujuannya itu mengembangkan keterampilan gerak spesifik, olahraga dan kebugaran peserta didik. Yang kedua,
Partisipasi sesuai dengan tingkat kemampuan murid atau siswi. Jadi partisipasi ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid. Seperti antara kelas fase A, B, dan E itu kemampuannya berbeda-beda. Jadi untuk kegiatannya pun akan dilaksanakan secara berbeda-beda. Lalu yang ketiga, terbukti profil pelajar Pancasila. Yang keempat, berbagi perencanaan dan administrasi kompetisi olahraga. Yang kelima, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab. Jadi di model SEM ini semua kegiatannya itu dialihkan kepada peserta didik, tetapi guru juga masih terlibat karena memerlukan yang namanya bimbingan. Yang berikutnya, mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang berbagai peran dalam olahraga. Mengembangkan, jadi di sini guru itu mengembangkan minat dan bakat dari peserta didik tersebut. Contohnya, kalau peserta didik itu minatnya pada badminton, berarti kita arahannya kepada badminton. Terus yang berikutnya, kalau misalnya peserta didik kita minatnya kepada sepak bola, kita arahkan ke sepak bola. Yang berikutnya, terlibat dalam olahraga dan aktivitas didik di luar sekolah. Jadi atau ownership. Ya, jadi peserta didik untuk mengembangkannya itu perlu juga terlibat dalam olahraga dan aktivitas didik di luar sekolah. Misalnya dalam dunia sepak bola, peserta didik itu tidak akan berkembang jika mengandalkan olahraga yang berada di sekolah saja, tetapi juga perlu mengembangkannya di luar dan sekolah. Misalnya kalau untuk SMP itu sepak bola, untuk badminton itu ada tersendiri. Berikutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Dalam memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah, capaian yang diinginkan dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah. Titik ini dimulai dengan membuat aktivitas olahraga apa yang mereka senangi. Diharapkan dari tahap ini guru mendapatkan gambaran apa saja yang harus disiapkan untuk mendukung minat berolahraga murid tersebut. Tahapan ini dimulai dari awal tahun ajaran baru. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita itu memasuki ibaratnya masuk perkenalan sendiri, menanyakan tentang apa dan minat dari peserta didik tersebut, supaya dalam pembelajaran berikutnya kita arahkan ke dalam keinginan dan minat peserta didik. Yang kedua berikutnya, dalam membuat kegiatan aktivitas didik warga sekolah untuk meningkatkan kebugaran, kita tanya murid apa yang paling mereka senangi. Di rata-rata menyenangi aktivitas senam dan permainan. Kemudian kita fasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut, seperti siapa yang bertugas menyiapkan peralatan, memilih tempat, memberikan teman-temannya yang jadi instruktur senam, yang jadi juri atau wasit dan sebagainya. Kepemilikan tentunya guru tetap sekali memberikan pengawasan dan pertimbangan mengingat kulit TB masih perlu memerlukan bimbingan. Diharapkan dengan diberikannya kebebasan kepada murid ini, mereka belajar tanggung jawab atas komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya. Tahapan ini dapat dimulai tahun ajaran baru dan kegiatan minggu atau semesteran. Jadi di dalam menentukan hal ini kita juga memerlukan peserta didik juga memerlukan arahan dari guru-guru tentang program apa yang akan dilaksanakan dari program tersebut, rencananya apa saja, terus dipilih lagi dari kepemimpinan dan petugas lainnya. Untuk berikutnya, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid serta menerapkan budaya positif gemar berolahraga di sekolah.
Capaian yang ingin dicapai adalah proses pertumbuhan dan perkembangan murid menjadi optimal, sehat fisik dan dengan badan sehat dan juga. Jadi pada pertanyaan ini mendukung siswa agar tetap bugar karena bugar itu penting. Setelah melakukan aktivitas, kita dapat melakukan aktivitas yang lainnya tanpa mengalami yang namanya kelelahan. Yang kedua, sehat sosial sama dengan mampu berkolaborasi dan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Jadi untuk sehat sosial, peserta didik bukan hanya berkolaborasi atau berkomunikasi dengan anak-anak yang berada di sekolah, tapi juga memerlukan kolaborasi atau bersosialisasi dengan warga yang berada di sekitar sekolah. Contohnya, tetangga atau teman-teman yang berada di sekitar sekolah, walaupun beda sekolah, kita tetap harus bersosialisasi. Berikutnya, sehat jiwa sama dengan merasa senang dan bahagia, menerima kekurangan dan kelebihan dari diri sendiri dan teman. Berikutnya, karakter building profil belajar Pancasila. Kegiatan ini dilaksanakan pada semua aktivitas olahraga yang murid pilih karena secara tidak langsung mereka akan dihadapkan pada interaksi sosial baik dengan teman, guru maupun masyarakat. Fokus utama adalah menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga diharapkan dengan beragam kegiatan olahraga tersebut murid-murid berkolaborasi secara rutin mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang nantinya membentuk murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi untuk pada karakter ini diharapkan nanti peserta didik juga bisa berkolaborasi dengan peserta didik yang lain walaupun berbeda-beda sekolah, tetap juga harus berkomunikasi yang baik karena peserta didik itu antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya itu berbeda. Sampaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Terus struktur program dan mitra. Kegiatan ini dilaksanakan oleh semua jenjang. Untuk jenjang sekolah dasar mengkombinasikan fase A, fase B, dan fase C yang akan terlibat penuh adalah siswa fase C yaitu kelas 5 dan kelas 6. Tetapi agar program ini berkelanjutan maka juga perlu melibatkan fase A dan fase C. Minimal mereka mendapatkan pengalaman dari melihat kakak-kakak kelasnya ketika memimpin kegiatan, berkolaborasi, juga aktif, bergerak untuk memperkuat kemampuan gerak dasar. Selain itu, fase A dan fase B juga akan terlibat menjadi peserta senam ketika fase C memperagakan senam bersama di sekolah dan nantinya akan menjadi subjek peserta lomba tingkat bawah. Jadi untuk fase A dan fase B akan mengikuti gerakan-gerakan dari fase C ya, karena dalam hal ini nanti di setiap hari Sabtu dulu sekarang diganti hari Jumat ya, akan melaksanakan senam bersama untuk tujuan kebugaran jasmani. Dalam beberapa kegiatan mereka bisa dilibatkan sebagai juri mengkondisikan fasilitas tempat ya. Jadi setelah itu peserta didik juga aktif untuk menjadi panitia kecil di lingkungan sekolah, dari penempatan lokasi untuk senam, dari peralatan, ton, dan juri juga nanti akan melibatkan yang namanya peserta didik. Berikutnya program mingguan senam massal yang merekreasikan sendiri ataupun hasil dari modifikasi gerakan yang mereka pelajari secara mandiri. Jadi dalam hal ini nanti ya diharapkan setiap hari seminggu sekali minimal peserta didik dari fase A maupun fase B dan C akan melakukan gerakan senam di depan bersama-sama untuk menjaga kebugaran jasmani. Untuk
Kemeslan, Festival Olahraga Tradisional atau FANDEN. Tahunan SEM, Festival Senam Kreasi Siswa. Beberapa mitra yang dapat dilibatkan yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua dan masyarakat. Jadi untuk kegiatan ini keterlibatan dari orang tua, kepala sekolah dan guru-guru itu sangat penting karena dalam pelaksanaannya untuk kelas SD terutama itu masih memerlukan yang namanya bimbingan dari bapak dan ibu guru ya. Tanpa ada bimbingan dari bapak dan ibu guru itu tidak akan terlaksana dengan baik. Untuk berikutnya, kapasitas yang dimiliki. Yang pertama, dari aset manusia, terutama kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid, dan masyarakat. Jadi untuk aset manusia ini, kepala sekolah, guru, dan yang lainnya itu sangat penting karena untuk melakukan bimbingan agar nanti pada saat pelaksanaan peserta didik itu tidak ada yang dirugikan. Terus berikutnya, aset fisik atau lapangan, halaman sekolah, ruang kelas. Jadi untuk terlaksanakannya program senam ini memerlukan yang namanya aset lingkungan, terutama halaman sekolah. Dan apabila halaman sekolah kurang terlalu luas, kita bisa meminta kepada orang tua atau masyarakat sekitar yang bersedia untuk menyiapkan lapangannya atau lahan rumahnya yang kira-kira bisa menampung untuk kita untuk senam bersama. Terus berikutnya adalah aset sosial atau koordinasi dengan masyarakat. Jadi aset sosial ini juga penting ya untuk berkoordinasi dengan masyarakat yang bertujuan untuk berjalannya program senam kreasi ini. Jadi misal tadi sudah dikatakan ya, misalnya dalam aset ini lingkungan sekolah itu kurang terlalu luas, kita bisa berkolaborasi atau bersosialisasi dengan masyarakat sekitar untuk menyiapkan ataupun memindahkan asetnya tersebut. Yang kedua adalah aset lingkungan, udara bersih, lingkungan bersama. Jadi untuk aset lingkungan ini kita juga memerlukan yang namanya lingkungan bersih karena udara adalah aset yang utama untuk kita bernapas ya. Untuk tanpa kita memerlukan ini coba aset lingkungan juga penting ya, pernapasan terutama ruang hijau ya, ruang terbuka yang hijau untuk mencari udara yang sejuk. Terus berikutnya aset finansial. Nah ini atau dana bos. Jadi untuk keterlanjutan dari program ini juga kita memerlukan yang namanya aset finansial. Tanpa adanya aset finansial tidak akan berjalan. Contohnya apabila ada peralatan elektronik yang rusak ya, kita juga memerlukan yang namanya pembiayaan. Terus yang berikutnya aset agama, yang terakhir adalah aset alam. Rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap semester atau akhir tahun pelajaran. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid dan orang tua murid. Jadi untuk baik ataupun buruknya dalam kegiatan ini kita memerlukan yang namanya umpan balik, baik dari peserta didik, orang tua, guru dan lainnya, agar dalam pelaksanaan berikutnya kita dapat menambah atau mengevaluasi kegiatan-kegiatan dulu yang sudah kurang, yang bertujuan untuk memperbaiki program berikutnya. Yang berikutnya berupa kuesioner atau wawancara. Jadi kita juga memerlukan wawancara antara peserta didik, orang tua, kepala sekolah ataupun rekan sejawat tentang program ini. Ada kurangnya atau lebihnya, itu bertujuan untuk mengembangkan atau memperbaiki gerakan berikutnya. Terus melaksanakan refleksi bersama kepala sekolah dan rekan guru di sekolah. Jadi refleksi itu penting ya, yang bertujuan untuk mengembangkan atau mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita laksanakan.
tanpa refleksi itu tidak akan pelaksananya kegiatan yang lebih baik. Berikutnya kemungkinan tantangan. Nah, ini tantangan cuaca saat ini terjadi cuaca buruk, hujan, panas, terik, kegiatan dapat ditunda untuk yang dilaksanakan rutin mingguan. Ini solusinya dengan pindah dari atau bisa dilanjut pada minggu selanjutnya. Begitu juga dengan yang semesteran atau tahunan, kegiatan sekolah yang bentuk keadaan ini sering saya temukan mengingat setiap tahun selalu ada kegiatan di luar agenda yang sudah ada, sehingga dalam keadaan ini kita lihat mana yang lebih penting. Solusinya adalah manajemen waktu sebaik mungkin. Alat rusak peralatan yang sekolah yang memiliki seperti sound system ini adalah ada kalanya akan rusak dan tidak mungkin mendadak beli, sehingga agar kegiatan senam kali sifat yang menentukan sound system ini dapat berlanjut, dapat dilakukan dengan tanpa speaker atau bisa dengan opsi meminjam kepada orang tua murid jika kebetulan ada orang tua murid yang memiliki. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan ini itu banyak tantangannya. Yang pertama adalah cuaca hujan. Ya, kalau cuaca hujan ataupun seperti ini hujan, jadi untuk keterlaksananya itu bisa dialihkan ke dalam ruangan. Ya, kita pun itu ada ruangan yang kosong. Terus untuk tantangan yang lainnya adalah tentang kerusakan sound system. Jadi barang elektronik kalau sering kita pakai itu cepat rusak. Jadi salah satu langkah yang paling kita ambil adalah meminjam ataupun bertanya kepada lingkungan sekitar sekolah. Barangkali ada yang mempunyai peralatan yang bisa dipakai untuk senam kreasi. Terus template atau foto satu senam bersama dengan kreasi siswa, kegiatan bulanan senam kreasi dan fun bag, semesteran festival senam kreasi siswa, sebelumnya siswa terlibat. Jadi Sabtu ya yang dulu kita laksanakan itu setiap pagi kita melaksanakan senam kebugaran jasmani bersama dengan siswa-siswa yang bertujuan untuk mengembangkan peserta didik tentang minat melaksanakan senam tersebut. Jadi yang bertujuan untuk menjaga kebugaran siswa ya. Tanpa bugar tubuh tidak akan bisa menopang untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih. Itu pemaparan dari saya. Kemungkinan ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Bu Rita. Lagu-lagunya itu harus dengan SKJ yang sudah ada atau dengan lagu baru. Bisa dengan lagu baru cuma berapa menit, boleh ditambah lagu lain atau tidak. Ya, terima kasih kepada Bu Rita. Untuk dalam senam kreasi ini agar siswa tidak merasa bosan, kita boleh menambah dengan lagu-lagu yang sekarang lagi disenangi sama peserta didik. Jadi kalau kita memakai lagu-lagu tersebut itu anak sempat bosan ya, jadi boleh menambahkan dengan lagu-lagu yang lagi viral sekarang. Itu pertanyaan, itu jawaban dari saya. Gimana? Ya, terima kasih kita. Terus pertanyaan berikutnya. Ya, silakan Pak Bu. Bertanya Pak Bu, tadi dijelaskan bahwasanya dalam prakteknya siswa perlu dibimbing oleh guru. Yang saya tanyakan, dalam prakteknya peserta didik dalam membuat kreasi gerakan itu perlu dibimbing oleh guru PJOK atau guru kelasnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi dalam pembuatan senam kreasi ini peserta didik tentunya memerlukan bimbingan. Bimbingan bukan hanya dari guru olahraga, tetapi juga dari guru kelas ataupun guru yang lainnya, karena bertujuan untuk menyeimbangkan antara fase A, fase B, dan fase C. Jadi kalau peserta didik
melaksanakannya dengan sendiri itu tidak akan sesuai dengan gerakannya. Itu Pak Tangguh. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Kalau tidak ada, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.